berbagai alasan yang menyebabkan pencekalan film horor di Indonesia. Salah satunya bahkan adalah film horor buatan lokal. Bagi kalian yang suka memacu adrenalin, menonton film horor mungkin menjadi salah satu cara untuk melakukannya. Terutama jika film horor yang kalian tonton menampilkan adegan-adegan menyeramkan, vulgar, atau bahkan brutal yang mampu membuat merinding. Namun, ada satu masalah yang harus dihadapi oleh film horor dengan adegan seperti itu, yaitu pencekalan atau larangan tayang di bioskop. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan oleh lembaga sensor di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bahkan, Indonesia pernah melarang penayangan film horor yang diproduksi oleh sines lokal. Nah, kali ini kita bakal bahas sejumlah film horor yang dilarang tayang di bioskop Indonesia. Penasaran apa saja filmnya? Yuk, simak! Mungkin banyak dari kalian yang pernah menonton film Pocong 2 2006, salah satu film horor yang paling populer pada tahun tersebut. Namun, tahukah kalian bahwa film ini tidak pernah memiliki film pertama? Ya, memang benar. Karena film Pocong dicekal oleh lembaga sensor film LSF Indonesia, meskipun telah selesai diproduksi pada tahun 2005. Yang, mana mungkin ada apartemen yang murahnya kayak gini? Alasan mengapa film horor tersebut dilarang tayang di bioskop Indonesia adalah karena adegan-adegannya yang terlalu mengerikan dan vulgar. Mulai dari adegan kekerasan yang berkaitan dengan kerusuhan 1998 hingga momen pemerkosaan yang ditampilkan secara brutal. Menurut Monty Tiwa, adegan-adegan tersebut tidak bisa dihapus hanya untuk menghindari sensor karena sangat penting bagi alur cerita filmnya. Dan gue liat pocong! This is too weird. Just wait. Film horor yang satu ini memfokuskan ceritanya pada seorang wanita yang memiliki kelainan bernama vagina dentata atau vagina yang memiliki gigi. Hal ini membuat para pria hidung belang yang mencoba memperkosa sang cewek tewas dengan keadaan alat vital mereka yang terpotong. Melihat plot yang bikin ngilu serta vulgar tersebut, maka nggak mengherankan apabila Kid dilarang tayang di Indonesia. No, I just wanna be checked out. Okay then. Terlepas dari kontroversinya tersebut, ternyata film horor ini mendapatkan ulasan yang cukup positif dari kritikus, tepatnya sebesar 80% di Rotten Tomatoes. Selain itu, Tit juga sempat ditayangkan pada Festival Film Sundance yang menjadi salah satu ajang paling bergengsi di industri perfilman. Bahkan, aktris Jess Weixler yang berperan sebagai wanita dengan kelainan vagina di filmnya berhasil menyabet piala Special Jury Prize di ajang tersebut berkat aktingnya. Inside of me that's lethal. Dentata. What? It's Latin for teeth. It's what's inside me. Are you afraid? This is too weird. Just wait. Feel the seat underneath you. Sama seperti Tit, Yourself sink. film horor yang satu ini juga dipuji oleh kritikus meskipun dilarang tayang di beberapa negara. Buktinya, Antichrist ditayangkan di Festival Film Cannes dan menjadi salah satu kandidat untuk memenangkan piala paling bergengsi di acara tersebut, yakni Palme d'Or. Nggak sampai situ saja, Antichrist juga berhasil memenangkan 18 piala dari 27 nominasi yang didapatkannya pada berbagai macam penghargaan. What frightens you? I think he gives you too much medication. Faktor yang membuat film horor ini dicekal oleh beberapa negara termasuk Indonesia secara garis besar adalah dari segi jalan ceritanya. Soalnya, tema yang diangkat dari Antichrist dianggap mengolok-olok agama. Selain itu, film yang dibintangi oleh aktor Hollywood Willem Dafoe ini
juga menghadirkan sejumlah adegan seksual yang ditampilkan secara frontal. Jadi, nggak heran kenapa film ini dilarang tayang di Indonesia kan? Nature is Satan's church. Do you know what you're saying? You shouldn't underestimate evil. Tell me what you think is supposed to happen in the woods. Where are you? I shouldn't have come here. Get out! Rencananya, film horor yang satu ini bakal tayang di Indonesia pada 2010 silam. Poster-poster dari film Spit on Your Grave bahkan sudah dipasang di beberapa bioskop tanah air. Namun, pada akhirnya film garapan Stephen R. Monroe tersebut nggak berhasil lulus sensor di LSF. Pasalnya, film ini menampilkan sejumlah momen yang keji serta ada juga adegan telanjang dan pemerkosaan secara frontal. Buat kalian yang belum tahu, Spit on Your Grave merupakan remake dari film horor kontroversial dengan judul yang sama rilisan tahun ke-1978. Berbeda dengan beberapa film sebelumnya yang masih bisa dapat pujian meskipun dilarang tayang di Indonesia, Spit on Your Grave justru hanya mendapat skor 32% di Rotten Tomatoes. Bahkan, film mengalami kerugian dengan hanya meraup $572,8 sekitar 8 miliar rupiah dari modal produksinya yang kurang lebih sebesar 28,2 miliar rupiah. Forgive me, Father, for I will sin. It's date night. Dibintangi aktris Hollywood ternama seperti Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz ternyata nggak membuat film horor ini dengan mudahnya tayang di Indonesia. Padahal, Suspiria sempat masuk situs LSF dan direncanakan hadir di sejumlah bioskop tanah air pada 2018 lalu. Namun, film ini akhirnya batal tayang, lagi-lagi karena adegannya yang terlalu vulgar sekaligus sadis. Suspiria merupakan salah satu film horor yang menggabungkan unsur supernatural dan seni di dalamnya. Kisahnya berfokus pada sebuah perusahaan baru di bidang seni tari yang dihantui oleh kegelapan. Oh ya, terlepas dari ulasannya yang cukup negatif serta dicekal di beberapa negara, Suspiria mendapatkan tayang pada festival film tertua di dunia, yakni Festival Film Venice. What is it you want to be for this company? There's more in that building than what you can see, Doctor. You are living with dangerous people. Three mothers, pre-God, pre-devil. Mother tenebrarum, mother lacrimarum, and mother suspiriorum. Darkness, tears, and sighs. You're making some kind of deal with them. I don't know what you're talking about. It's all a mess. The one out there. Nah, itulah daftar film horor yang dilarang tayang di Indonesia. Dari berbagai film yang dicekal tersebut, mana yang paling kalian sayangkan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya.